Sudah terlihat belum? Belum ya? Sudah, Pak. Kita adalah tentang desktop usability. Jadi sekedar mereview, usability itu adalah salah satu indikator atau poin yang cukup penting di dalam interaksi manusia dan juga komputer gitu kan. Jadi selain good design, good UI, tampilan yang bagus, tampilan yang menarik, itu juga perlu ada usable atau tidak. Usable itu berguna atau tidak gitu. Jadi Anda desainnya bagus banget ya, tapi ternyata membuat bingung user dan user tidak tertarik lagi untuk ke sana atau susah mengalami itu gitu. Nah, itu menjadi satu kelemahan tersendiri. Jadi bedanya desain desain MMT dengan desain aplikasi apa kira-kira? Kalau desain MMT mungkin kalian sekedar melihat prinsip estetika, kemudian pesan yang disampaikan itu bisa sampai ya ke yang menerima pesan, itu cukup gitu kan. Tetapi kalau desain UI, user interface, itu berkaitan dengan sesuatu desain yang dinamis. Dinamis itu artinya bisa kita lakukan sesuatu, entah kita menginput, entah kita mendapatkan sesuatu dari aplikasi itu, atau kita mengubah atau kita menghapus, dinamis. Sehingga desainnya itu nggak bisa desain asal seperti kita desain, saya suruh desain poster sekarang gitu, enggak. Nah, desain dari user interface itu membutuhkan satu fondasi yang namanya UX, ya, user experience. Jadi satu bidang ilmu yang menggali experience atau pengalaman dari user dalam membangun desain user interface. Jadi sekali lagi user interface itu tidak hanya sekedar indikatornya good design, lalu pesan yang di dalamnya bisa tersampaikan, tidak sekedar itu, tetapi ada juga perilaku-perilaku di dalamnya, karena sekali lagi tadi saya katakan dinamis. Sehingga untuk desain UI itu dibutuhkan experience, ya, experience. Sekedar feel, tampilanmu, warnamu, gradasimu, ya, teksturnya, tekstur apa namanya, komposisinya, komposisi bidang-bidang yang ada di layarmu itu bagus gitu kan. Tapi jangan hanya berhenti di bagus. Untuk user interface harus ya usable atau tidak, berguna atau tidak. Nah, minggu lalu di YouTube kelas saya sudah sampaikan tentang usability untuk web. Web itu adalah desain yang paling susah di dalam membangun aplikasi atau interface. Karena desain itu seperti ini. Kalian dapat satu lembar kertas gini ya teman-teman ya, satu lembar kertas kosong gini, ya semacam kanvas gini, gede gini, dan kalian disuruh menggambar atau meletakkan apapun di sana dan bebas. Mau ditaruh sini boleh, ditaruh sini boleh, ditaruh bawah sini boleh, di tengah boleh, ukurannya dan seterusnya. Sulit ya, layoutingnya, pemilihan warnanya, pemilihan fontnya, kontennya dan seterusnya susah. Nah, karena desain web itu tadi saya katakan, seperti Anda dapat kanvas putih kosong dan Anda harus layouting di sana, pemilihan warna, pemilihan font, kemudian konten dan isinya, semua harus tetap tersampaikan di sana, maka susah. Nah, karena itu usability dalam web itu sekali lagi kerumitannya cukup tinggi. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang desktop apps usability. Aplikasi desktop. Aplikasi desktop itu contohnya apa? Ada yang bisa jawab? Aplikasi desktop. Kalau aplikasi web kan siasat, ya, website KSD Edu, Google, ya kan. Kalau aplikasi mobile kan misalnya Instagram, WA, itu kan aplikasi mobile. Nah, kalau aplikasi desktop, mungkin dari Anda bisa menyebutkan contohnya apa? Boleh open mic atau langsung gitu, silakan. Discord, Pak. Discord, terus ada lagi, ini ada apa nih, Steam, terus apa Microsoft Word, lagi? Pak. Hah? Microsoft Word.
Nah, terus ada lagi nggak? Banyak, Pak. VS Code, Pak. VS Code. Iya. Selain itu, aplikasi desktop. Ini yang di depan Anda sekarang ini apa sih? PowerPoint, Pak. Ya, PowerPoint, betul. Terus yang Anda buka ini kan Google Chrome, ya, browser gitu kan. Ada lagi Microsoft Word, ada lagi apa misalnya Paint. Spotify, Pak. Ya, Spotify yang model desktop ada, web desktop juga ada. Oke. Semua itu adalah aplikasi-aplikasi desktop. Nah, untuk aplikasi desktop itu kita tidak bisa samakan dengan aplikasi web. Ya, meskipun apa namanya di sana terkandung konten web misalnya, kita tetap harus bedakan. Contoh misalnya yang Anda lihat di depan ini adalah aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, aplikasi Microsoft PowerPoint yang ada di depan Anda ini, teman-teman, yang ada di layar Anda ini, tidak bisa kita model desain seperti web, terus atasnya kita kasih slider, foto, gambar, profilnya, gitu kan, gerak-gerak ke sana kemari, terus kita kasih link-link, ya kan, menu dan lain-lain. Kalaupun ada menu, ya sifatnya langsung to the point ke fungsionalitasnya. Jadi sekali lagi bedanya kalau di website itu kita masih ada sisi apa ya, sisi desain dan estetika yang sangat ditekankan. Kalau di desktop, desain itu mendapatkan satu porsi yang tidak begitu banyak, ya, karena dia sifatnya aplikasi desktop adalah aplikasi fungsionalitas. Jadi aplikasi yang tujuannya hanya fungsinya aja yang penting gitu. Jadi tidak ada konten informasi yang seperti di website ingin disampaikan secara besar-besaran kepada user, enggak. Dia fungsionalitas. Contoh Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah aplikasi untuk membuat presentasi, kemudian untuk menampilkan pada saat presentasi. Maka dia langsung aja to the point, nggak perlu ada apa namanya, nggak perlu ada slider tadi yang saya bilang ya kan, nggak perlu ada menu-menu yang seperti di web gitu kan. Cukup Anda lihat aja di depan itu ya. Di atasnya ada toolbars ya kan, toolbarsnya itu meletakkan komponen-komponen yang digunakan untuk presentasi. Layar utama yang paling besar menduduki 80% layar adalah desain dari PowerPoint kita. Kemudian di sebelah kiri itu ada navigasinya, slide 1, slide 2, dan seterusnya. Nah, itu contohnya. Jadi, desain di dalam aplikasi desktop itu jauh lebih sederhana, saya katakan, tetapi dia menekankan fungsionalitasnya. Jadi sekali lagi yang bisa Anda catat, teman-teman, aplikasi desktop secara desain itu tidak mendapatkan komposisi yang cukup besar atau porsi yang cukup besar, tetapi secara fungsionalitas itu yang jauh lebih ditekankan. Beda lagi nanti dengan aplikasi mobile. Aplikasi mobile itu layarnya cuman misalnya ya, layarnya cuma 7 inch maksimal. 6 inch rata-rata ya, 5 sampai 6 inch. Ada juga yang 4 inch ya, atau yang iPhone kecil-kecil itu. Nah, gimana kita mendesain di bidang gambar atau bidang kerja yang hanya kecil seperti itu? Nah, karena itu beda cerita lagi nanti kalau kita ketemu dengan mobile apps usability. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat teman-teman untuk desktop application usability. Nah, satu hal yang perlu kalian catat juga di desktop itu sifatnya resmi. Jadi aplikasi yang resmi, aplikasi yang formal ya, istilah lainnya adalah formal. Jadi bentuknya formal. Kalau di website itu unformal menurut saya, ya, unformal. Dia ekspresif sekali dengan desain dan juga apa namanya responsifnya itu ya kan. Nah, kalau di desktop itu kunci utama dari desainnya adalah formal. Lihat aja, aplikasi-aplikasi di desktop itu bentuknya pasti formal-formal, rapi-rapi, ya kan? Nah, karena itu kita akan melihat beberapa poin yang perlu diperhatikan di dalam mendesain aplikasi desktop. Oke, ini yang pertama, teman-teman. Yang pertama, ya, sudah lihat di layar Anda? Yang pertama ini. Ya, yang pertama ini adalah spacing and positioning. Jadi, saya gedein dulu aja ya layarnya biar lebih kelihatan. Nah,
Poin pertama di dalam membangun aplikasi desktop itu adalah spacing and positioning. Spacing itu berkaitan dengan jarak antar komponen, ya. Positioning itu berkaitan dengan letak komponen itu. Jadi space itu jarak antar komponen, posisi itu adalah letaknya di mana. Nah, sekarang kita akan bicara tentang spacing and positioning dengan membandingkan dua buah form atau dua buah jendela aplikasi desktop. Yang di atas itu dibilang poorly designed form. Sedangkan yang di bawah dikatakan adalah properly designed form. Menurut teman-teman, kenapa yang di atas itu disebut poor? Ya, sesuatu yang kurang baik gitu loh. Sesuatu yang kurang bagus gitu. Sementara yang di bawah itu proper, sesuatu yang tepat. Nah, ditinjau dari spacing and positioning. Adakah dari kalian yang ingin memberikan tanggapan terkait desain yang ada di depan Anda ini? Boleh open mic, silakan. Kenapa yang di atas poor, yang bawah proper, yang bawah ini tepat, yang atas enggak? Mungkin ada yang memberikan tinjauan desain dari teman-teman, silakan. Langsung aja. Nah, ini saya nggak lihat Google Meet-nya. Langsung aja silakan. Yang mau memberikan tinjauan desain dari yang ada di layar Anda ini. Boleh? Yang di atas ada masalah apa? Yang di bawah bagusnya seperti apa? Silakan teman-teman. Izin menjawab, Pak. Satu-satu, saya siapa dulu? Ini saya nggak lihat Google Meet, salah satu siapa? Udah malah diem semua. Ayo silakan. Ya, tak lihat kalian ini. Tadi siapa yang mau kasih ini? Halo? Halo, Kak. Iya. Tadi slide saya kelihatan. Kelihatan, Kak. Nah ya, terus sekarang siapa yang mau memberikan apa ya, masukan atau pendapat? Bukan masukan sih, pendapat gitu kan. Kenapa yang di atas pro, yang di bawah proper? Silahkan. Pada form name sama email itu terlalu pendek, Pak. Dari form dan email terlalu pendek anunya. Formnya itu, kotak putihnya itu ya? Iya, Kak. Oke, dari Hasan. Dari yang lain adakah? Dari Hasan ya, yang atas itu terlalu pendek Mas, jadi dibilang poor gitu. Adakah dari teman-teman lain yang ingin memberikan pendapat terkait dengan desain yang atas atau desain yang bawah? Yang atas jarak spasinya kegedean, Pak. Yang mana yang gede, sebelah mananya? Yang dari nama email terus ada bawah pilihan IME-nya itu kepanjangan spasinya, Pak. Oh, yang dari email ke ini ya, ke yang kotak bawahnya itu ya? Iya, Pak. Oke, dari Daniel itu. Ada lagi dari teman-teman? Kak, Ya, button Siska, back, silakan. Siska, button back boleh. sama next-nya. Kalau yang di atas terlalu mepet, nggak ada spasi. Yang mana? Button back sama button next. Oh, back dan next-nya terlalu mepet gitu ya? Oke. Ya. Ya, terima kasih Siska. Sekarang kita akan bahas sama-sama dengan kondisi satu perbandingan terkait posisi dan juga spasi dari sebuah aplikasi. Oke, saya share lagi. Nah, betul tadi yang disampaikan teman-teman kita tadi dari Siska dan juga yang lain tadi, spacing and positioning yang paling atas. Yang pertama betul ini tadi, name dan emailnya itu nggak balance teman-teman.
sebelah kiri ini jaraknya pendek segini. Sementara sebelah kanan jaraknya panjang. Nah, kita bisa atur dengan cara memanjangkan yang kotak putih ini lebih ke sini. Ya, lebih ke sini. Yang ini juga lebih ke sini. Kemudian balance dengan atas antar garis juga beda. Yang atas sendiri ini lumayan agak panjang. Ini panjangnya sebesar panah mouse saya yang di atas. Nah, name dengan email ini setengah mouse saja tidak ada, seperempat ini, seperempat mouse. Nah, email ke AME ini, ke AME Architect Developer Designer ini lebih panjang lagi. Nah, ini nggak balance juga. Jadi secara spacing dia nggak balance karena baik margin atas, margin kanan kiri, kemudian jarak antar komponen itu juga tidak sama, tidak balance. Nah, itu satu hal yang poor di dalam desain ini, gitu ya. Nah, karena itu diperbaiki di bawah. Ini ukurannya dibuat balance ya, kanan kiri, margin dengan bordernya itu atau dengan batasnya itu imbang. Antar baris juga ini. Name email dengan AME ini jaraknya sama. Nah, yang AME ini ya, arsitek, developer, designer, dia tetap ukurannya segini. Tapi kenapa yang di atas panjang gitu? Nah, sekali lagi kita lihat konteks, kita nggak hanya lihat desain. Kalau lihat desain, ini saya panjangkan semua. Tapi kita juga lihat konten, ya, konten dan juga konteks, isi dari aplikasi itu. Name dan email ini diisi dengan kalimat bebas, namamu mau sepanjang kereta api juga nggak masalah, emailmu juga mau panjang juga nggak masalah. Tetapi yang AME ini, yang bawah ini sudah ditentukan, kita tinggal milih aja. Kita nggak nulis arsitek rumah gitu, enggak. Kita cukup nyentang aja, arsitek, developer, atau desainer. Kan gitu toh? Nah, arsitek, developer, desainer ini sudah ditentukan, dan jaraknya dan karakternya tidak panjang, jadi ya sudah segini aja, karena dia sudah istilahnya mati huruf ya, mati panjang hurufnya segini ya sudah, nggak perlu dipanjang dan nggak perlu ditarik lagi. Beda cerita kalau itu inputan bebas, nah kita panjangin. Nah ini kalau dipanjangin malah nanti istilah bahasa Jawanya wagu itu aneh gitu ya, wong ini pilihannya cuma pendek-pendek satu kata gitu kan, satu kata semua, kenapa? Bidangnya panjang sekali. Nah, itu beda cerita lagi. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan tombol yang di bawah. Sekarang saya mau lihat ke teman-teman, lihatkan ke teman-teman. Ini tombol itu kan diletakkan di bawah semua, gitu. Tetapi kenapa help ada di sini, back neck cancel ada di sebelah kanan, help di sebelah kiri, back neck cancel ada di sebelah kanan. Nah, ini perbedaan berdasarkan usability, penggunaannya. Secara pembagian ya teman-teman, secara pembagian, untuk tombol yang ada di bawah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tombol fungsional, dan yang kedua, tombol informasi. Tombol informasi itu tombol yang kalau diklik hanya memberikan informasi saja. Sementara tombol fungsional itu tombol yang kalau diklik, ya pencet, itu memberikan fungsi tertentu, entah back, entah next, atau batal. Sementara help itu tombol informasi, karena kalau diklik kita dapat informasi, kita tidak ada urusan dengan form yang kita isi. Coba namanya kalian isi nama kalian, kemudian emailnya kalian isi email kalian, kemudian pekerjaannya kalian centang pekerjaan kalian, lalu setelah itu tekan help gitu. Ngefek nggak ngefek, karena help itu kan nanti ngeluarin ini, dokumentasi dari sebuah sistem itu, bantuan untuk buka klik ini, untuk menutup klik ini, dan seterusnya ya, semacam dokumentasi. Tapi kalau sudah Anda isi, Anda main back, neck, cancel, itu berpengaruh. Karena itu dibagi dua, dipisahkan, grup kanan dan grup kiri. Nah, grup kanan itu grup yang fungsionalitas. Karena apa? Orang itu biasanya, teman-teman, ngisi dari atas ke bawah, pandangan mata ya, dari atas ke bawah,
Begitu selesai, dia akan lari ke kanan bawah. Pasti gitu. Contoh ya, contoh kamu punya surat resmi ya. Surat resmi itu yang bawahnya ada tanda tangannya misalnya. Anda baca surat resmi dari rektor gitu. Begitu baca, selesai sampai kalimat terakhir, maka mata ini akan otomatis terarah ke kanan bawah. Di situ ada tanda tangan rektor. Makanya tanda tangan rektor itu di kanan bawah, tidak di sebelah kiri bawah. Jadi urutan mata ketika memandang sebuah bidang atau kertas, terutama ada tulisannya, itu dari atas ke bawah, begitu selesai dia akan lari ke kanan. Karena nyaman, ke kanan itu nyaman. Nah, beda cerita, titiknya sudah di kanan, kamu balik lagi ke kiri, otot matamu bekerja, bekerja lebih keras lagi. Iya, sampai segitunya teman-teman, orang desain itu. Makanya yang sifatnya fungsionalitas itu segera diletakkan di sebelah kanan. Help di sebelah kiri karena memang dia tidak begitu penting di dalam jalannya sistem itu. Nah, berikutnya, kenapa back dan next itu berdekatan? Ya, kalau ini tadi memang betul keliru ya tadi ya kata Siska, yang ini jaraknya terlalu nempel sekali. Yang ini diberi space, gitu kan? Kenapa back dan next ini dengan cancel ini jaraknya jauh lagi? Wah, ini secara desain nggak bagus. Tadi kalau help dengan ini sudah saya jawab ya. Ini beda, ini untuk fungsional, ini bukan fungsional, non fungsional. Sementara kalau yang di back dan next itu dekat dan cancel itu agak jauh. Karena back dan next itu satu paket lagi di dalam sebuah fungsi. Maju, mundur. Itu fungsi teman-teman. Nah, karena itu back dan next dideketin, cancel dijauhin. Nah, tombol cancel itu diletakkan di sebelah kanan. Kenapa tombol cancel diletakkan di sebelah kanan? Tombol cancel kok tidak diletakkan sebelah kiri, kenapa? Karena tombol cancel itu adalah tombol yang tidak berisiko. Tadi saya katakan, manusia itu, mata itu selalu memandang ke arah kanan bawah. Refleksnya pasti ke kanan bawah. Nah, kalau di kanan bawah yang paling pojok terutama, itu dikasih tombol shutdown gitu. Sementara manusia tuh refleksnya salah ngeklik di sana, salah mencet di sana gitu kan, berisiko. Padahal kita belum selesai ngerjain, tombolnya shutdown. Nah, kalau cancel itu tidak begitu berisiko, sehingga diletakkan di sebelah kanan bawah. Sementara back dan next sebelah kini, biar agak mikir sedikit, gitu ya, biar agak mikir sedikit ditaruh sebelah sini. Nah, itu prinsip layouting berdasarkan perilaku manusia, itu contohnya seperti itu. Gitu. Oke, poin pertama kalian keep, kalian catat atau kalian ingat-ingat, prinsip desain desktop yang pertama adalah perhatikan spasi dan posisi atau spacing and positioning. Itu ya. Oke, berikutnya prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang kedua adalah size. Prinsip pertama tadi adalah posisi dan juga spasi. Prinsip kedua adalah size, ukuran. Di desktop ukuran tidak seleluasa di web. Kalau di web kamu mau layouting sebesar-besarnya aja nggak masalah. Bahkan begitu website itu kan ada ya beberapa ya, begitu kalian masuk ke landing page-nya, ke halamannya, langsung keluar slider gede gambarnya jalan gitu kan. Untuk lihat tulisannya kamu harus scroll ke bawah gitu. Nggak masalah. Tapi kalau di desktop, size diperhatikan. Yang pertama ada good size, ada acceptable size, ya, ada find another job ini ya. Contoh button size comparison. Yang good size itu, teman-teman, good size itu ini. Standar pointer user, ya, pointer itu yang gerak-gerak ini ya. Nah, ini kan biasanya berbentuk panah dan juga anak panahnya itu ya, garisnya. Ini standarnya Windows ya. Untuk aplikasi desktop, buatlah paling tidak mouse pointer Anda ini masuk di di bidangnya tombol atau button. Jadi kalau bikin button, bikin ukuran tombol segede apa, sekecil apa, standarnya pointer mouse Anda. Paling tidak 3/4 dari ukuran mouse, khususnya kepala panahnya ini masuk semua. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar.
Toleransinya ya ini tadi, misalnya toleransinya adalah satu ukuran apa ini? Satu ukuran pointer mouse-nya masuk semua. Nah, kalau terlalu besar seperti ini juga kurang elegan, kurang bagus. Bayangin aja, kita punya form dengan ukuran inputan seperti ini, tiba-tiba paling bawah tombolnya segede, nggak masuk juga. Nah, ini size button ya, artinya untuk ukuran dari sebuah tombol, teman-teman. Nah, kalau ukuran sebuah teks seperti ini, syaratnya apa? Syaratnya adalah ukuran font di angka 11-12, ya 11-12 poin, itu hurufnya tidak kepotong, itu udah oke. Jadi kalau kamu buat ukuran ini, ukuran apa namanya, text box seperti ini, untuk lebarnya ya, lebarnya, jangan sampai user ngetik itu yang kelihatan cuma setengahnya aja hurufnya, yang bagian atas atau yang bagian bawah saja. Ya, makanya tadi saya katakan paling tidak standar ukuran font ya 11 atau 12 itu masuk. Itu sudah size yang bagus. Oke, jadi yang diperhatikan dua itu dulu. Ya. Spacing and positioning, yang kedua adalah size. Itu yang harus diperhatikan di dalam mendesain sebuah aplikasi desktop. Oke, syaratnya sedikit kok, tenang aja ya. Nah, ini syarat yang ketiga, grouping. Group itu dibuat kelompok ya, kelompok. Nah, di sini ada yang saya tulis function based or categorized grouping is done based by tab control. Oke, saya stop sharing lagi, saya masuk ke yang sharing aplikasi PowerPoint tadi ya. Nah, Anda lihat aplikasi PowerPoint ini, grouping berdasarkan function base, jadi berdasarkan fungsi-fungsi tertentu, teman-teman, berdasarkan fungsi-fungsi tertentu, maka aplikasi itu dikelompokkan. Contoh, Anda lihat di sini, ada yang kelompok clipboard, ada paste, cut, copy, dan apa ini, painter ya, painter. Nah, ini dijadiin satu karena dia satu fungsi. Beda cerita nanti dengan grupnya font, ya. Dia berdasarkan fungsi sama. Ini untuk ganti apa? Ganti huruf. Ini untuk ganti ukuran huruf. Ini efek tebal, miring, underline, shadow, ya kan? Coret, ya. Untuk gedein, ngecilin warna dan seterusnya dijadiin satu. Lihat ini, satu kelompok. Nah, prinsip dalam membangun aplikasi desktop, kalau menu kalian itu banyak, maka gunakan pengelompokan. Ya, gunakan pengelompokan, dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Jangan sampai rata kiri ini, align left ini ada di grupnya copy paste, yang rata tengah di grupnya font, yang rata kanan ada di grupnya drawing. Mumet sing nganggo. Bingung yang pakai, karena itu berdasarkan fungsi dikelompokkan. Nah, kelompok yang paling bagus itu menggunakan tab control. Tab control tuh kayak gini. Ini tab. Ya, ada tab home, tab insert, tab design, tab animation, tab slideshow, ya, tab view, tab recording, dan seterusnya. Jadi dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsi, kemudian diletakkan dalam bentuk tab-tab tadi. Dalam bentuk tab berdasarkan namanya. Oh, ini home. Ya, ini fungsi dasar dari PowerPoint di home. Fungsi insert atau fungsi menyisipkan sesuatu benda atau objek ke dalam PowerPoint ada di menu insert. Yang berkaitan dengan desain slide-nya atau desain presentasinya ada di grup desain dan seterusnya. Gitu. Oke, 3 ya. Yang pertama spacing and positioning, yang kedua size, yang ketiga grouping. Sekarang yang keempat alias yang terakhir adalah intuitif. Intuitif itu, ya, di sini dibilang, this is the real important aspect of a great user experience. Intuitive UX lessens the need for explanation. The user just know what the control do. An important topic of intuitive design is color coding. Jadi color coding, pemberian warna, kode warna di dalam aplikasi kita, itu memberikan intuisi. Intuisi itu sesuatu yang dapat dirasakan
Jadi melihat itu sudah dapat feel gitu ya. Jadi kita desain user interface dengan melihat kita mendapatkan feel. Dengan melihat kita mendapatkan kesan. Nah, feel atau kesan itu bisa dibangkitkan melalui warna. Contoh lagi ya. Misalnya ini. Di grup font ini, background-nya warna apa ini kayak gini? Abu-abu ya, abu-abu. Terus huruf bold, italic, underline, shadow ini harusnya warnanya hitam, tapi diabu-abukan. Terus kotak yang tadinya bisa diisi nama font, pilih nama font, ukuran font ini bisa dipilih, ini juga diabu-abukan. Ya, ini namanya color coding, permainan kode warna. Nah, ketika user ketemu dengan kode warna seperti itu, intuitif apa yang dia dapat, teman-teman? Ada yang mau jawab? Ketika kalian diperhadapkan kepada yang komponen-komponen seperti ini, tapi warnanya tidak sesuai yang lain warna hitam gini, ini tiba-tiba warnanya abu-abu. Ada yang mau jawab? Kesan atau intuisi apa yang kalian peroleh? Nggak bisa diklik, Pak. Gimana? Tidak bisa diklik. Tidak bisa diklik. Atau dengan kata lain, disable. Perlu nggak user system secara experience menjelaskan, hai user yang terhormat, karena Anda belum mengaktifkan editing text, maka menu font dan paragraf kami disable dulu. Nanti kalau sudah Anda aktifkan editingnya seperti ini, maka semuanya akan kembali seperti semula. Tetapi kalau tidak, akan tidak bisa diklik. Nah, itu kan explanation. Nah, ini konsepnya adalah lessons the need for explanation. Nah, karena itu dengan diberi intuitive color coding warna abu-abu, jadi kalian bisa tebak ini disable, ini tidak bisa diklik. Ini nggak bisa diapa-apain. Nah, contohnya seperti itu. Oke ya, teman-teman, jadi jelas 4 hal dasar yang harus diperhatikan di dalam mendesain aplikasi desktop. 1, spacing and positioning. 2, size. 3, group. 4, intuitif. 4 hal itu. Sudah, yang lain tidak ada. Gitu ya. Nah, ini beda cerita dengan aplikasi web. Aplikasi web nanti ada tambahan macam-macamnya. Tapi kalau aplikasi desktop cukup 4 itu kamu sudah dapat basic design desktop application. Jelas ya? Oke, sampai di sini adakah dari teman-teman yang ingin Atau berdiskusi, silakan. Atau cukup jelas penjelasan saya? Jelas ya? Jelas, Pak. Siap, kalau Jelas, jelas. Ya. Jelas, Pak. Oke, kalau jelas saya lanjut lagi sekarang ya. Kalau tadi bicara tentang 4 dasar dari aplikasi desainnya, sekarang ada tambahan 20 tips ya, tips dan trik untuk better functional user experience in a desktop application. Jadi selain ada 4, kurang lebih ada 20 suggestion ya, 20 tambahan untuk user experience di desktop yang lebih baik. Yang pertama, stick to standard. Jadi ikuti standarisasi desktop. Desktop itu norak kalau tidak standar. Contoh, Microsoft punya icon, itu standarnya seperti ini. Dan mayoritas user komputer tuh menggunakannya Windows. Ya, anggaplah pakai Windows. Sehingga secara tidak langsung, standar itu sudah ada di dalam pikiran user. Karena setiap hari lihat komputer dan lihatnya produknya Microsoft, akhirnya itu kayak terdoktrin. Terdoktrin. Paste itu pasti warnanya coklat. Ya kan, coklat gini. Terus save itu pasti pakainya disket, ya, kotak gini.
Kenapa nggak diganti flash disk saja? Kami generasi flash disk, USB flash disk, bukan generasi disket. Itu Microsoft ketika pertama kali dibangun, Office ketika dibangun pertama, Microsoft Office, itu tempat penyimpan itu masih disket. Makanya ikonnya save itu adalah disket, gitu kan. Nah, teman-teman, kita ikuti standar aja, meskipun disket itu barang yang sekarang sudah nggak ada, atau susah ditemui, ya, lebih masuk akalnya untuk anak-anak sekarang flash disk. Nah, ya paling nggak CD-ROM bundar gitu kan, kayak donat gitu, diganti gitu. Boleh nggak? Boleh. Tetapi di dalam aplikasi desktop, jangan sekali-sekali berkreasi mengubah sesuatu yang tidak standar. Termasuk ikonnya tadi. Ya, ikonnya ini sudah distandarisasi oleh Microsoft secara tidak langsung. Gitu kan. Ando itu pasti panahnya ke kiri, miring, muter ke kiri. Kamu mau ganti, dirotasi gitu kan, biar searah jarum jam, lah nanti jadinya redo. Ya, ando dan redo nggak bisa diganti. Nggak suka ando mas, gitu kan, diganti aja mas, jangan ando. Apa? Previous step gitu. Wah, orang sudah biasa pakai ando, gitu. Gunting diganti, pakai apa? Golok gitu misalnya. Ini nggak boleh juga. Itu untuk sama untuk motong kok ya. Golok juga untuk motong gitu kan. Atau sekarang pakai ini, pakai tangan gitu kan. Salam dari Binjai gitu. Ya, pakai tangan buat apa? Jotos pohon pisang gitu. Untuk motong pohon pisang ya, nggak pakai gunting. Ya nggak boleh ya. Jadi sudah standar. Termasuk ini tombol close. Ini silang. Wah, silang ini bentuknya kalau diroket sedikit jadi salib. Ini konspirasi Yahudi dan Kristen. Wah, nggak suka saya. Ya, nggak bisa juga. Silang itu sudah terstandarisasi sebagai close. Mau saya ganti centang aja, Mas? Nggak bisa juga. Silang. Minimize, maximize, dan seterusnya. Jadi tips pertama, dalam membuat desktop application, stick to standard. Gunakan standar aja. Kalau kamu desain ya, jangan jauh-jauh pergi dari desainnya. Pasta itu bentuknya ini apa ini paper apa ini kayak yang kertas untuk ini ya paper clip yang ada kayunya di bawah warnanya coklat ya standarisasi aja itu gitu warnanya coklat dengan putih pokoknya coklat putih dan abu-abu bentuknya dimodif sedikit aja boleh ya tapi nak diganti gitu kan ini paper clipnya diganti bulat gitu ya jangan ya gitu. Kemudian poin 2 teman-teman, draw attention to important buttons. Tarik perhatian untuk tombol yang penting. Contoh, ini ada link biru, tiba-tiba satu sendiri tombol. Nah, dengan tombol ini, user itu akan berpikir, oh ini yang paling penting jika dibanding dengan link-linknya. Jadi, when paired with link labels, button draw more attention. Jadi, tombol ini akan jauh menarik perhatian. Oh, fungsi utamanya adalah create report. Tapi kalau aku mau review raw datanya bisa, create estimate bisa, mau select report optionnya juga bisa. Tapi sebenarnya fungsi utamanya adalah create report. Yang paling penting ini. Nah, selain membuat pembeda, yang lain bentuknya link, yang ini bentuknya tombol, ada juga yang modelnya adalah dengan model left to right reading culture would recognize the left most button first. Jadi tombol yang paling kiri karena orang itu kan left to right reading culture ya, kecuali Arab ya. Model Arab kan dari kanan ke kiri. Kalau model Latin, bahasa Latin termasuk bahasa yang kita gunakan ini kan modelnya dari mana kiri ke kanan ya, kiri ke kanan. Nah, berarti yang paling kiri ini sebisa mungkin yang paling penting. Ya, mulai dari create report. Oh, ini yang paling utama. Ya, nanti ke sana yang tidak begitu tinggi fungsionalitasnya dibanding yang paling sebelah kiri. Oke, tips berikutnya. Simplify recognition with icon. Jadi sebisa mungkin kasih icon di dalam aplikasi desktop.
Coba bayangkan ya, ini yang di layar Anda PowerPoint home ini. Misalnya tanpa icon, cuma tulisan paste, copy, cut gitu kan, new slide, macam-macam gitu. Ini semua cuma tulisan. Maka ketika kita mau menggunakan fungsi dari tombol atau toolbar tersebut harus baca satu-satu. Tapi begitu Anda lihat huruf B tebel gitu, pasti Anda sudah yakin, oh ini untuk bikin tebel teks gitu kan. Begitu Anda huruf I kok miring, oh ini berarti miring. Begitu Anda lihat tanda gunting, oh ini untuk ngangkat gitu. Ya. Begitu mata Anda melihat warna coklat putih, oh ini pasti tombol paste. Gitu. Jadi sekali lagi lengkapi dengan icon, itu tipsnya. Tapi sekali lagi 20 tips ini adalah tips trik yang tidak wajib ya teman-teman ya. Yang wajib itu yang 4 dasar tadi. Nah yang 20 ini itu adalah tambahannya. Gitu. Nah, poin berikutnya, poin 4, simplify recognition with header. Header itu ini apa sendiri, ini ada headernya ya. Ada chapter 9, IMK, build an application with Visual Studio 10 PowerPoint. Nah, ini menunjukkan apa teman-teman? Menunjukkan header, oh aplikasi ini sedang aktif aplikasi apa gitu. Ya, jadi ada headernya. Ini juga untuk merekognisi atau memberikan pengenalan bagi user bagi aplikasi PowerPoint. Oh, ini aplikasi Word gitu. Oh ini Foxit Reader-nya PDF dan seterusnya. 5. Use custom message box. Ya, message box-nya itu di custom, jangan message box yang kaku. Message box dulu sudah saya ajari ya teman-teman. Bikin message box ya sebisa mungkin di custom gitu. Jangan tiba-tiba bikin message box karena error gitu tak tulisannya. Begitu error keluar message box tulisannya error gitu tak. Harus di custom, beritahu errornya apa. Ya, contoh misalnya ini ya, ini saya close gini. Nah ini ada custom message box-nya. Ya, custom message box-nya tulisan apa namanya dari Microsoft PowerPoint ini. Tulisannya want to save your change to chapter 9 bla 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 PPTX tanda tanya. Nah ini custom. Dia nggak cuma tulis do you want to save tanda tanya yes no. Nggak, tapi di custom. Yang mau disimpan apa? Oh, chapter 9 IMK build an application with Visual Studio 10.pptx gitu. Nah, itu namanya custom message box. Include alternate comments. Bahkan alternate comments ini jauh lebih lebih populer dibanding dengan ikonnya. Contoh alternate comment itu adalah Ctrl X. Kalian pasti sudah tahu Ctrl X. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl A. Ctrl A itu apa? Ctrl A itu select all. Ya. Kalian kalau ngeding susah ya, nggak selesai error terus ya. Di Ctrl A, habis itu di delete gitu. Wah, selesai masalah kalian. Ctrl B untuk tebel, Ctrl C ya kan? Untuk apa? Untuk copy. Nah itu jauh lebih familiar karena alternate comment ini juga ternyata membuat user kalau sudah megang keyboard, mau megang mouse itu effortnya 2 kali. Ya sudah enak ngetik di keyboard ya sudah tinggal CTRL-C, CTRL-V, CTRL-X, CTRL-V gitu kan. Kayak kalau nyontoh tugas kan gitu. Tapi kalau sudah pakai mouse, aduh mau mencet mau nyari tombol edit, copy, edit, paste, cut, susah ya, agak berat effortnya. Makanya use alternate comments. Nomor 6. Nomor 7, how to handle critical action. Berikan penanganan untuk critical action. Ada yang install aplikasi atau ngupdate aplikasi, tiba-tiba syaratnya kalau sudah selesai harus restart. Ini kondisi kritis. Nggak bisa dong tiba-tiba langsung restart gitu. Padahal satu sisi kita sedang misalnya sedang ngerjain tugas, sedang ngetik di Word gitu atau sedang ngoding. Gara-gara kita nginstal aplikasi, kemudian aplikasinya itu restart, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah belum ke save, hilang semua. Nah, ini critical action. Makanya ini ada di satu contoh. Are you sure you want to shut down? Kamu yakin kamu mau shut down? Nah, biasanya pilihannya shutdown sekarang atau shutdown nanti, gitu kan?
Yaitu critical action. Jadi dalam critical action berikan pilihan, berikan user kebebasan. Gitu. Nah, critical action dialog with most harmless option selected by default. Jadi critical action yang sifatnya tidak begitu beresiko di defaultkan, selected by default. Contohnya ini, tombol cancel di sini teman-teman. Tombol cancelnya ini kan ada biru-birunya. Kalian tahu kan biru-biru ini sejak yang namanya Windows berapa ya? Windows 7. Sejak Windows 7 itu adalah konsepnya Microsoft untuk set default sebuah tombol. Ya, makanya ketika ada biru-birunya itu bukti bahwa aplikasi ini defaultnya cancel. Untuk apa? Kalau kepencet, kalaupun kepencetnya tidak begitu berisiko. Coba kalau yang di default shutdown, Anda kepencet atau apalagi kalau mouse-nya itu nggak pakai mouse ya, Anda pakai apa? Mouse-nya yang ada di laptop, mousepad-nya di laptop itu kan sensitif sekali gitu kan. Anda geser aja dikira ngeklik gitu kan. Nah, shutdown, aplikasinya hilang semua, aplikasinya belum di-save. Makanya critical action-nya juga harus diperhatikan. Tips berikutnya itu adalah Anda gunakan radio button atau combo box. Ya. Sekarang saya tunjukkan ke kalian dulu radio button dan combo box. Saya gambarin ya. Kalau radio button itu yang bulat gini, bentuknya bulat. Terus tengah-tengahnya disuruh apa? Ada item-itemnya suruh milih gitu ya. Nah, beda cerita kalau text box. Text box itu yang centang gini, kotak gini, terus dicentang. Pernah pakai ya teman-temannya. Nah, bedanya apa? Ada yang mau jawab? Silahkan. Boleh open mic. Yang mau menjawab bedanya yang atas ini namanya, nanti kalau kalian mainan HTML pasti tahu, radio button. Ini bukan radio terus yang bawahnya TV gitu, enggak ya. Ini namanya checkbox. Anyone of you yang mau jawab bedanya apa? Fungsinya apa? Ya, fungsinya ini dengan Siska ya. Silakan Siska. Kalau radio button itu cuma bisa milih satu. Misalkan kayak gender laki-laki sama perempuan, kita cuma bisa pilih salah satu. Sedangkan checkbox dia bisa milih banyak, kayak hobi kita lebih dari satu kayak gitu Kak. Oke, betul. Ya, terima kasih Siska. Ya, jadi betul teman-teman. Kalau yang radio button itu untuk yang milihnya satu aja, contohnya jenis kelamin ya. Lucinta Luna itu nggak bisa milih dua jenis kelamin ya. Akhirnya dia ngaku tuh kan di podcastnya siapa itu, Boy William itu ya. Dia ngaku ternyata dia laki-laki dan dia jadi laki-laki beneran. Ya, dagelan itu ya. Nah teman-teman, kalau kalian bikin aplikasi menyodorkan form jenis kelamin, jangan gunakan yang checkbox. Checkbox itu nanti semua dicentang bisa. Ya, laki-laki centang, perempuan centang. Ini jenis kelaminnya apa? Tidak jelas. Nah, nggak bisa seperti itu. Nah, gunakan radio button. Radio button itu kalau yang atas klik aktif, maka yang bawah itu nggak aktif. Nah, kalau yang bawah aktif, yang atas juga kosong. Itu gunakan radio button. Nah, checkbox itu untuk multiple choice, ya, multiple choice. Nah, temannya radio button, teman-teman, itu ada yang namanya combo. Radio combo box. Combo box. Combo box itu seperti apa? Combo box itu seperti ini. Ini di layarnya ada. Jadi sama-sama untuk milih satu, tetapi dia dijabarkan ke bawah dalam bentuk list. Ada yang modelnya seperti ini, ada yang modelnya seperti ini. Kalau ini list view seperti ini contohnya misalnya apa misalnya ini font ya. Nah ini kan suruh milih satu, kamu milih jenis fontnya apa,
Cuman tidak dalam bentuk radio button, dalam bentuk combo box, turun ke bawah. Nah, kenapa kok radio button tidak dipakai? Karena combo box itu jumlahnya lebih banyak. Kemudian space kita itu kecil. Jadi kita harus gunakan ini, apa namanya teman-teman, gunakan model menu ke bawah, drop down menu ke bawah yang namanya combo box ini. Karena pilihannya banyak, sehingga ada scroll naik turunnya. Gitu? Terus yang kedua, karena yang pertama berkaitan dengan spasi ya, kenapa alasan pakai combo box? Alasan yang kedua, untuk memberikan perbandingan atau komparasi. Oh, fontnya Lucida itu seperti ini. Oh, fontnya apa ini misalnya? Matura itu seperti ini. Fontnya Microsoft Himalaya itu seperti ini. Jadi kalian diberikan perbandingan. Gitu. Nah, model seperti font gini, ini modelnya diletakkan drop down ke bawah gini. Artinya yang kelihatan di sini cuma yang aktif, Calibri gitu. Itu karena berkaitan dengan space. Seperti ini ya, yang sebelah kanan ini. Ini karena space-nya kecil, makanya dia diberikan model hanya satu baris saja. Model satu baris, tapi begitu diklik keluar daftarnya atau listnya dan bisa di-scroll sini. Nah, beda cerita kalau space kalian luas, space kalian lebar, itu gunakan seperti yang sebelah kiri ini. Dijembreng, jembreng itu bahasa Indonesia. Dilihatkan semua ya, dijajar satu-satu ya kan, dibariskan semua, kelihatan gitu. Nah, ini kalau apa namanya? Kalau space-nya atau ruangannya itu luas. Tapi kalau ruangannya sempit, gunakan yang model ini tadi. Gitu. Nah, poin berikutnya adalah never disturb the user. Jangan ganggu user dengan notifikasi. Ceritanya gitu. Ya, kalian lagi ngerjain tugas atau kalian lagi nge-game tiba-tiba keluar notif gitu. Something is happening, so we are notifying you. Ganggu ya teman-teman ya. Jadi notif boleh, bahkan harus ada notif, tapi dibuat ya kalian udah tahu ya modelnya Instagram, Facebook. Ya, dikasih ada merah-merah gitu. Nanti kalau diklik baru muncul. Atau seperti notifnya Microsoft ini di pojok tempat saya ini ada dua, berarti ada dua notifikasi. Baru ketika saya klik gini ya keluar notifikasinya. Tapi nih tulisan notifikasi dari Google Chrome ini nggak ganggu user ketika gunain laptopnya, nggak ganggu user ketika pakai komputernya. Coba kalau keluar gitu kan, aku baru ngetik tiba-tiba keluar notif gitu kan, susah. Ya. Hey, berikutnya provide progress status. Jadi sediakan progress bar untuk memberikan status. Manusia itu nggak suka kalau diberi harapan yang nggak jelas, gitu. Apalagi harapannya palsu gitu, pasti nggak suka gitu kan. Makanya berikan user sebuah kepastian, meskipun itu sebenarnya ya tidak ada hubungannya langsung dengan status yang terjadi. Contoh download sebuah file itu kan nggak di layar, sebenarnya di layar aplikasi ini kan nggak kelihatan teman-teman. Orang itu memindahkan data dari satu PC atau ke PC lain gitu kan, dari satu server ke klien gitu kan. Nah, tapi user itu butuh make sure kalau aku tuh sedang download gitu loh. Kalau downloadanku tuh jalan gitu. Nah, untuk make sure user seperti itu teman-teman, maka dibutuhkan yang namanya progress bar. Ya, ini kalau di Microsoft Visual Studio namanya progress bar. Nah, progress bar ini memberikan status. Oh, baru sekian persen yang ke-download. Oh, baru sekian persen yang ke-download. Ini nggak bisa mempengaruhi ya. Terus kalian progres barnya dicepet-cepetin ya kan. Laptopnya dimiringin, progresnya turun cepet. Nggak pengaruh ya. Dia hanya status saja, status. Kalau kamu downloadnya itu baru sekian persen. Itu. Nah, ini poin 11 sampai 20 saya cepat aja. Yang pertama, simplify complex step with wizard. Wizard itu step by step. Contoh kalian nginstal. Kalian pas nginstal aplikasi pasti ada next, back, next gitu kan. Beda cerita kalau kalian nginstalnya di Linux gitu. Nah, nginstal di Linux itu ribet ya, harus pakai control kayak command itu ya,
terminal ya, di terminalnya ya kan, apa satu-satu pakai perintahnya pakai teks gitu. Nah, Linux kan usernya kan bukan novices ya, bukan orang awam ya. Usernya kan user yang sudah expert gitu kan. Jadinya ketika melakukan perintah itu gampang gitu. Tapi coba yang disuruh install adalah anak kecil yang belum tahu komputer atau orang tua yang susah sekali tanggap terhadap teknologi. Suruh install aplikasi di HP. Tapi ingin installnya pakai terminal, pakai perintah satu-satu gitu. Susah. Makanya sederhanakan kompleks yang rumit dengan wizard tadi. Get the tone of your text right. Jadi teksnya itu dikasih efek-efek tone, musik, bunyi. Contoh, dari mana kata klik itu ada? Dari mana kata klik itu ada? C-L-I-C-K, bahasa Inggrisnya klik, K-L-I-K, klik. Klik, klik. Klik itu muncul dari bunyinya mouse ketika dipencet bunyi klik, ya kan? Bunyi kayak gini. Ya kan? Bunyi klik, 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 klik gini. Nah, ketika bunyi klik, klik, klik seperti itu akhirnya itu jadi kosakata. Klik, ya. Makanya kalau ada tombol, ya, tombol misalnya berhasil di-save, ya keluarkan bunyi, gitu kan? Bunyi yang memberikan kepastian. Beda cerita nanti kalau message box-nya error gitu kan, kadang bunyinya juga bunyi yang meresahkan gitu kan, bang. Nah, seolah-olah error ya kan, kayak ada barang jatuh gitu, nah itu kan bunyinya error gitu kan. Nah, itu mempengaruhi juga. Sometimes a list view is better. Tadi list view sudah saya sampaikan, keunggulan list view atau combo box itu dia bisa memberikan satu pilihan yang banyak sekali. Yang kedua dia bisa memberikan perbandingan, ya itu. Kemudian simplify navigation with breadcrumb control and sidebar. Nah, ini seperti PowerPoint ini sebelah kiri ada navigasinya. Saya mau ke slide 9 ya, tinggal klik ini. Saya mau ke slide 11 gitu. Kalian bisa lihat, slide-nya Mas Hiri cuma 12. Ya, sebentar lagi selesai. Ya kan, dari sini Anda bisa lihat gitu. Lalu use pretty graphic ya, gunakan gambar-gambar yang nggak mecah gitu kan. Ini seperti icon-icon itu jangan yang mecah, yang pretty lah, yang cantik. Provide resizable form when possible. Jadi sediakan apa ini namanya teman-teman? Yang ya resizable seperti kalau yang gede mobil gitu kan. Tapi beda cerita kalau kalian nanti bikin ini message box jangan dikasih opsi resize atau maximize, minimize, jangan. Ya, jadi nggak semua boleh di resize. Ini di resize jelek gitu kan. Masa message box di maximize satu layar isinya message pesan kecil gitu, cuma 2 baris gitu, nggak elegan. Makanya jangan. Ya. Provide more functionality with sidebar or taskpane ya. Jadi dibuat ini sidebarnya, taskpane-nya ini apa namanya kayak status bar yang ada di bawah. Slide 11 of 12. Oh, ini yang aktif English United States gitu kan. Kemudian ini notes, comment. Oh, ini zoom-nya 64%. Seterusnya itu juga bisa disediakan. Give a notification choice, jadi notifikasi mau ditampilkan atau enggak, mau dibaca atau tidak, ada choice-nya. Enggak memaksa user untuk membaca notifikasi. Provide tooltips. Tooltips itu ini. Nah ini, ketika mouse saya gerakkan di clipboard sini, atau paste ini, ada tulisan, pick a paste option such as keeping, formatting, or pasting only content. Ketika mouse saya gerakkan ke sini, maka pick a new font for your text. Ada tulisan gitu. Ketika huruf B ini saya deketi, maka make your text bold. Ya, ada yang italize your text. Lalu ada underline your text. Lalu ada add a shadow behind the selected text to help it stand out on the slide. Nah,
Ini namanya tooltips. Jadi tidak harus tampil, tetapi paling tidak ketika ada mouse digeserkan, oh user tahu, oh ini untuk ini, untuk ini. Kita belum pernah pakai, bisa tahu. Terakhir, don't forget the little things seperti typo, ya kan, layoutingnya nggak balance, ya, yang kecil-kecil tadi. Oke teman-teman, itu 20 tips tambahan di luar 4 tadi. Tapi yang sekali lagi yang fungsional dan memang harus diperhatikan adalah 4. Nah, 1-20 ini tambahan kalau memang kalian akan menghadapi hal-hal yang ada unsur progress bar-nya, list view-nya, combo box-nya, radio button-nya, dan seterusnya tadi. Gitu ya. Oke, jadi kalau boleh saya ulang, prinsip dasar dari usability dari software 4, apa? Spacing and positioning, yang kedua size, yang ketiga group, dan yang terakhir adalah intuitive. Kemudian ditambah dengan 20 itu tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, boleh open mic. Kalau ada yang tidak jelas, atau cukup jelas penjelasan saya? Ya, aman kalau begitu. Oke, kalau aman teman-teman, ada tugas yang harus Anda kerjakan. Tugas kita adalah Anda membuat desain lagi. Kita masih desain untuk aplikasi desktop dengan memperhatikan 4 komponen dasar tadi. Aplikasi apa? Bebas terserah Anda. Tapi desktop, bukan web ya, juga bukan web desktop, tapi desktop murni. Aplikasi desktop murni, perhatikan 4 poin dasar tadi, plus kalau memang perlu 20 tips trik tadi boleh di-include-kan. Ya, seperti biasa nanti pakai Google Classroom, termasuk pengumpulan tugas dan lain-lainnya. Oke, ada pertanyaan tentang tugasnya teman-teman semua? Boleh ditanyakan.